Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Febrianto. Di video kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Baik, yang pertama kita tahu dulu apa sih itu pengertian UU ITE ya, atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik. Informasi elektronik diartikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, data, rancangan foto. Electronic Data Interchange atau EDI, surat elektronik, electronic mail atau email, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau informasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Baik, selanjutnya tujuan UU ITE yang pertama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Yang keempat adalah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang yang membutuhkan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Yang kelima adalah memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggaraan teknologi informasi. Baik, selanjutnya saya akan membahas larangan dan sanksi pada UU ITE. Yang pertama ada di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia bab 7, perbuatan yang dilarang, pasal 27. Ayat pertama, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang muatan melanggar kesusilaan. Ayat kedua berisi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Yang ayat ketiga berisi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Yang ayat keempat berisi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Baik, selanjutnya yaitu pasal 28 ayat pertama berisi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ayat kedua berisi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atau atas suku, agama, ras, dan antar golongannya. Baik, selanjutnya adalah pasal 29 yang berisi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman, kekerasan, atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Selanjutnya pasal 30 ayat pertama, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan atau untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Yang ketiga, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak
atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Selanjutnya pasal 31 ayat pertama, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Ayat kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan dan atau penghentian informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan. Ayat ketiga, kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dan ayat kedua, intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Ayat keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya pasal 32 ayat pertama, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Ayat kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Yang ketiga, ayat ketiga, terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Selanjutnya, pasal 33, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Pasal 34 ayat utama, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan, untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki yang A, perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33. Yang B, sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33. Ayat kedua, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian sistem elektronik, untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum. Selanjutnya adalah pasal 35. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Pasal 36, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Pasal 37, setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan 36 di luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah
jurisdiksi Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan membahas contoh kasusnya. Pertama, di sini ada YouTuber asal Papua yang mengalami rasis di salah satu aplikasi Ome TV. Ya, rasis ini masih menjadi perdebatan di Indonesia. Sekarang kasus kedua yaitu email berujung penjara. Kisah Prita bermula saat ia dirawat di unit gawat darurat RSUNI Internasional pada 7 Agustus 2008. Selama perawatan, Prita tidak puas dengan layanan yang diberikan. Ketidakpuasan itu dituliskannya dalam sebuah surat elektronik dan menyebar secara berantai dari milis ke milis. Surat elektronik itu membuat Omni Berang, pihak rumah sakit, beranggapan Prita telah mencemarkan nama baik rumah sakit tersebut beserta sejumlah dokter. Baik, kasus selanjutnya FB penghinaan. Selanjutnya adalah karena meme menghina presiden di Facebook, seorang pemula ditangkap ya. Selanjutnya adalah ketentuan pidana atau sanksi dari pasal-pasal yang di atas. Yang pertama, bab 11 ketentuan pidana pasal 46. Yang pertama, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat pertama dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Ayat kedua, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan denda penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 700 juta rupiah. Ayat ketiga, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Selanjutnya pasal 47, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Selanjutnya pasal 48 ayat pertama, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Ayat kedua, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Ayat ketiga, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Selanjutnya pasal 49, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Selanjutnya pasal 50, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Selanjutnya pasal 51 ayat pertama, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Ayat kedua, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 pidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Selanjutnya pasal 52 ayat pertama, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok. Dan kedua, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 sampai dengan pasal 37 ditujukan terhadap komputer dan atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik pemerintah
atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. Ayat ketiga, dalam perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 sampai dengan pasal 37 ditujukan terhadap komputer dan atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik pemerintah dan atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah 2/3. Ayat keempat, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah 2/3. Nah, selanjutnya saya akan membahas tips bijak menggunakan sosial media. Nah, yang pertama, tidak membagikan informasi pribadi. Di era serba mudah ini, orang-orang bisa mendapatkan informasi mengenai seseorang dengan cepat. Sebenarnya tidak masalah jika informasi tersebut digunakan untuk hal-hal yang merugikan. Namun dengan banyaknya kasus kriminal saat ini, kamu perlu berhati-hati, apalagi jika membagikannya di media sosial dan yang melihat tidak satu atau dua orang tapi bisa ribuan hingga jutaan. Kamu tidak pernah tahu informasi mana yang bisa menjadi sumber masalah dan dimanfaatkan orang untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi sebisa mungkin hindari membagikan informasi mengenai kehidupan pribadi seperti alamat rumah, kantor, atau detail dan jadwal kehidupan sehari-hari. Yang kedua, hindari akun-akun negatif. Tidak jarang berbagai informasi negatif bertebaran di dunia maya hingga merasakan dirimu sendiri. Bagaimana tidak, kamu terpapar oleh banyak konten-konten negatif dengan kalimat yang syarat kebencian dan provokatif. Nah, jika menemukan akun atau postingan seperti itu, lebih baik hindari atau jangan berlama-lama membacanya. Jika perlu, laporkan dan blokir. Yang ketiga, periksa kembali sebelum membagikan konten. Media sosial tidak dapat mengungkap tanpa adanya gambar atau video yang dibagikan. Namun dengan banyaknya berita palsu yang berkeliaran, lebih baik pastikan kebenaran berita sebelum kamu unggah. Tidak hanya untuk berita sehari-hari, pastikan juga kamu menahan diri mengomentari kehidupan orang lain. Jangan bagikan konten atau dokumenter yang membuatmu akan terjebak dalam masalah, seperti mengomentari bentuk tubuh orang lain secara negatif atau body shaming meski hanya untuk bahan bercandaan. Yang keempat, gunakan untuk pengembangan diri. Di antara banyaknya kemungkinan negatif, media sosial juga menawarkan hal positif, salah satunya sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan diri. Gunakan media sosial untuk bergabung dalam komunitas, mencari informasi workshop, dan menjadi tempat berdiskusi mengenai hal-hal yang kamu sukai. Jadikan media sosial sebagai media untuk bertemu dan belajar dari orang-orang hebat lain. Yang kelima, jadikan sarana personal branding. Saat ini media sosial juga menjadi salah satu faktor penentu seseorang bisa diterima bekerja atau tidak. Agar postinganmu lebih terarah, kamu bisa membangun personal branding dengan memanfaatkan canggihnya media sosial saat ini. Dengan personal branding yang baik, tidak hanya mendapatkan nilai positif dari pencari karyawan, tapi juga membuka peluang untuk sumber penghasilan lain. Kamu mungkin bisa terkenal dan memanfaatkan kesadaran publik terhadap dirimu untuk mengenalkan karya atau produk yang kamu usahakan. Bisa juga kamu menjadi endorsement atau influencer. Kesempatan berkarir dan berkarya akan terbuka lebih lebar. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.